لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، نستقل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali berkat dari izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali bertemu melanjutkan kajian kitab yaitu Al-Muallim Al-Awwal. Ikhwah azinallahu wa iyyakum, kita sampai pada penjelasan terakhir ya yang telah kita bacakan beberapa paragraf, yaitu tentang qaulul muallim la adri lima la yadri juz'un minal ilm. Bahwasanya ucapan seorang guru yang mengatakan ketika dia tidak tahu, dia mengatakan tidak tahu, itu merupakan setengah ilmu. Seorang guru ketika dia tidak mengetahui suatu ilmu, dia ditanya tentang satu perkara yang tidak dia ketahui, lantas dia katakan saya tidak tahu, ini merupakan setengah ilmu. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum, sebagaimana yang sudah kita paparkan bahwasanya para rasul ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala yauma yajma'ullahu rusula fayaqulu madza ujibtum, yaitu pada hari di mana Allah mengumpulkan para rasul, kemudian Allah bertanya bagaimana respon umat-umat kalian, kemudian mereka berkata qalu la ilma lana, mereka katakan kami tidak mengetahui, la ilma lana, kami tidak mengetahui. Innaka anta allamul ghuyub, sungguhnya engkau maha mengetahui perkara gaib. Di sini para nabi ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana respon umatnya ketika mereka diutus kepada mereka, mereka katakan tidak tahu. Para mufasir berbeda pendapat tentang mengapa respon para nabi mengatakan mereka enggak tahu. Padahal ketika mereka berdakwah kan dia tahu bagaimana respon umatnya. Bukankah Nabi Nuh alaihissalam mengetahui bagaimana respon umatnya ketika dia berdakwah? Bukankah Nabi Hud, bukankah Nabi Saleh, bukankah Nabi Lut, bukankah Nabi Ibrahim, bukankah seluruh para nabi mengetahui bagaimana respon umatnya ketika mereka berdakwah di tengah-tengah umatnya? Tapi mengapa mereka mengatakan kami enggak tahu? Qalu la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami. Ikhwah, para mufassirin sebagian mengatakan mereka mengatakan seperti ini dikarenakan sangkin menyeramkannya suasana pada waktu itu, maksudnya di padang mahsyar itu. Demikian ikhwah, ini pendapat Mujahid ya, dan beberapa pendapat para mufassir salaf terdahulu. Adapun Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyatakan makna daripada la ilma lana yaitu
kami tidak mengetahui kecuali sekedar apa yang kami ketahui saja. Sisanya engkau yang lebih mengetahui. Demikian ikhwah. Ya, jadi bukan berarti para nabi ini seolah kan mereka berbohong. Mereka kan tahu sebenarnya bagaimana respon para umat-umat mereka. Tapi para nabi mengatakan kami tidak tahu, la ilma lana, maksudnya kami tidak mengetahui sebanyak apa yang engkau ketahui ya Allah. Kami mengetahui sekedar saja. Sisanya engkau yang mengetahuinya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kemudian juga ketika para malaikat, ya, ketika para malaikat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nama-nama benda, para malaikat menjawab, qalu la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka menjawab, kami tidak punya ilmu, kami tidak tahu kecuali apa yang telah engkau beritahu. Demikian ikhwah. Di sini baik para nabi maupun para malaikat dengan terang-terangan menyatakan, dengan tanpa malu-malu menyatakan bahwasanya mereka tidak tahu. Ya memang dikarenakan karena mereka tidak punya ilmu tentang masalah itu. Inilah seharusnya yang ditiru oleh para guru, bahkan bukan hanya para guru, ditiru oleh seluruh kaum muslimin, ya, bahkan seluruh umat manusia. Ketika dia ditanya tentang sesuatu yang tidak dia ketahui, maka sudah sangat selayaknya, sangat sepantasnya dia mengatakan saya tidak tahu. Tanpa ragu-ragu harus dia katakan saya tidak tahu. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian ikhwah, selanjutnya wal muallimul awwal sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu lima la yadri la adri hatta ya'tiyahul wahyu bidzalik. Demikian juga al muallim awal, guru besar pertama kaum muslimin sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah SAW. Beliau juga mengatakan tidak tahu di saat beliau ditanya tentang perkara yang beliau enggak tahu. Jadi beliau juga mengatakan enggak tahu. Ya. Sampai datang wahyu kepada beliau, sampai turun wahyu kepada beliau yang menjelaskan tentang jawaban atas pertanyaan itu. Bahkan ikhwah, berapa banyak kita lihat dalam hadis di mana ketika Rasulullah SAW ditanya tentang satu permasalahan, beliau tidak tahu, beliau diam saja, tidak menjawab kecuali setelah turunnya wahyu. Demikian ikhwah. Walam yamna'hu ay yaqula tilkal maqalah qaul hasidin aw munafiqin. Dan beliau tidak ragu mengatakan enggak tahu untuk perkara yang beliau memang tidak tahu, ya. Tidak ragu, tidak sangsi mengucapkan itu, ya. Walaupun komentar banyak nanti orang-orang yang dengki, orang-orang munafik berkomentar miring. Demikian kan memang orang-orang munafik, orang-orang yang dengki dengan Rasulullah SAW ini kan memang selalu mencari-cari celah. Dan kalau kita lihat ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, ada memang tipe-tipe manusia seperti ini. Ketika kita ditanya kita nggak tahu, dia berkomentar, loh, kok begitu saja nggak tahu? Demikian, ini kan masalah sepele, kok gitu aja nggak tahu? Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, jadi dalam masalah ini ya biarkan saja mereka berkomentar miring. Ya, biarkan saja. Karena mengatakan tidak tahu bukanlah satu aib. Bahkan ikhwah, terkadang kita ditanya satu permasalahan yang dulu mungkin sekian tahun yang lalu kita sangat memahami permasalahan ini. Mungkin karena sudah lama kita nggak bahas, akhirnya permasalahan itu masih ngambang begitu, lupa atau kita lupa apa dulu jawabannya. Maka sudah, kalau lupa katakan saja nggak tahu. Jadi tidak perlu ada beban. Rasanya dulu saya tahu ini jawabannya, tapi sekarang kok nggak tahu. Demikian, sudah. Kalau di saat itu Anda nggak tahu, katakan saja nggak tahu. Selesai masalahnya.
Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya kalau orang berkomentar, biarkanlah orang berkomentar. Demikian. Ya. Jangankan kita ikhwah, Rasulullah saja dikomentari orang-orang munafik pada saat itu. Fata'ammal dzalika wa tadabbarhu. Silakan Anda perhatikan masalah ini, renungkan masalah ini. Yuhawwinu 'alaikal katsir. Yang ini bisa lebih meringankan kamu. Satu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tukhayyiruni ala Musa. Jangan kalian lebih mengedepankan aku ketimbang Musa. Janganlah kalian lebih mengutamakan aku ketimbang Musa. Fa innan nas yas'aqun, karena nanti maksudnya di hari akhirat ya, ketika ditiupkan sangkakala, orang-orang pada mati bergelimpangan. Fa akunu awwala man yafiq, akulah orang yang pertama sadar. Fa idza Musa batisun bi janibil arsy, sementara Musa sudah lebih dahulu bersandar memegang berada di samping arasy. Fala adri, aku tidak tahu akana fi man sa'iqa afaqa qabli am kana mimma istasnallah. Saya nggak tahu apakah dia termasuk orang yang pingsan ataupun orang yang dimatikan pada sangkakala yang pertama, atau kemudian dia lebih dahulu dibangkitkan ketimbang aku, atau dia memang Allah Subhanahu wa taala istimewakan, ya, istimewakan, tidak mengalami kematian di saat tiupan sangkakala tersebut. Demikian ikhwah. Ini karena ceritanya ikhwah ketika Nabi Musa mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, aku ingin melihatmu. Kata Allah, qala lan tarani walakin inzur ilal jabal. Musa, kamu enggak akan bisa melihatku. Tapi engkau lihat saja ke gunung. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau engkau lihat itu gunung tetap di tempatnya, kamu akan melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Ketika Allah Subhanahu wa taala mau menampakkan zatnya ke gunung, ja'alahu dakka. Gunung enggak tahan. Ya. Enggak sanggup gunung ikhwah. Ja'alahu dakka, hancur gunung. Gunung yang demikian hebatnya, yang isinya bebatuan, pasak bumi, hancur, tak sanggup melihat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya fakharra Musa sa'iqa. Akhirnya Musa pun jatuh pingsan. Jadi inilah yang disebut Rasulullah SAW. Aku tidak tahu apakah dia lebih dahulu siuman dibandingkan aku, ataukah dia tidak pingsan, ataupun dia tidak mati sebagaimana orang-orang lain, karena dia sudah pernah terjadi pada dirinya sebelumnya ketika di dunia, ketika dia minta melihat Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Di sini Rasulullah mengatakan fala adri, aku enggak tahu. Ya, aku enggak tahu apakah dia lebih dahulu siuman dibandingkan aku, ataukah memang dia tidak pingsan sama sekali. Nomor 2, An ibni Umar radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyul buka'i khair. Ya Rasulullah, tempat manakah yang paling baik di muka bumi ini? Faqala la adri. Kata Rasulullah, enggak tahu. Faqala ayyul buka'il khair. Kalau begitu ya Rasulullah, tempat manakah yang paling buruk? Qala la adri. Kata Rasulullah, enggak tahu. Jadi ketika beliau ditanya tempat manakah yang paling baik, di manakah tempat yang terbaik, beliau katakan saya enggak tahu, la adri. Ketika ditanya di manakah tempat yang terburuk, beliau juga katakan la adri. Qala sal rabbak. Laki-laki ini berkata, cobalah
tanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'atahu Jibril, ya, ketika Jibril datang kepada Nabi SAW, faqala ya Jibril, ayul bukai khair. Rasulullah bertanya kepada Jibril, Jibril, tempat manakah yang terbaik? Qala la adri. Kata Jibril, gak tahu. Ternyata Jibril juga gak tahu. La adri, aku gak tahu. Qala ayul bukai syair. Ayu bukai syar. Kalau begitu Rasulullah tanya lagi, sama pertanyaannya seperti sebagaimana ditanyakan laki-laki itu. Tempat manakah yang terburuk? Qal, kata Jibril, la adri. Tidak tahu. Demikian. Faqal, lantas Rasulullah SAW berkata, sal rabbak, coba tanya kepada Allah. Tanyakan kepada Allah. Fantafadha Jibrilu intifadata kada yas'aku minha Muhammad SAW. Mendengar Rasulullah minta kepada Jibril supaya dia bertanya kepada Allah, Jibril gemetar. Gemetar sampai gemetarnya itu hampir membuat Rasulullah pingsan. Luar biasa, ya. Takutnya Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu minta kepada Jibril, nanya kepada Allah, tempat mana yang terbaik dan tempat mana yang terburuk. Tapi mendengar permintaan ini gemetar Jibril, ikhwah. Dengan gemetar yang hampir saja Rasulullah pun pingsan dengan gemetarnya Jibril. Wa qala, lantas Jibril mengatakan, ma as'aluhu an syai'. Aku enggak pernah bertanya sesuatu apapun kepada Allah. Enggak pernah. Jadi Jibril itu bertugas apa yang disampaikan Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW. Dia enggak pernah nanya pada Allah Subhanahu wa taala. Faqala Allah li Jibril. Ya, Allah kan tahu nih kisah ini, cerita ini. Maka Allah pun berkata kepada Jibril, sa'alaka Muhammad ayyul bukai khair. Faqulta la adri. Wa sa'alaka ayyul bukai syar. Faqulta la adri. Jibril, engkau ditanya Muhammad, tempat manakah yang terbaik? Kamu katakan kamu enggak tahu. Dan Muhammad bertanya, tempat manakah yang terburuk? Kamu jawab, enggak tahu. Fa akhbirhu. Nah, sekarang beritahukan kepada si Muhammad bahwasanya anna khairul bukai al masajid. Bahwasanya sebaik-baik tempat adalah masjid, wa syarrul bukai al aswaq, dan seburuk-buruk tempat adalah pasar. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Jadi di sini ikhwah terkait dengan pembahasan kita yaitu mengenai la adri. Rasulullah ditanya tentang satu permasalahan yang dia enggak tahu, dia katakan saya enggak tahu. Ya, saya enggak tahu. Ternyata Jibril juga ditanya tentang satu permasalahannya yang dia ketahui, dia katakan aku enggak tahu. Demikian. Ya, yang membuat Jibril lebih berat lagi adalah dia diminta Rasulullah untuk bertanya kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Jibril. Demikian. Ternyata tempat yang terbaik adalah masjid dan tempat yang terburuk adalah pasar. Demikian ikhwah. Dan memang dalam sebuah hadis Rasulullah SAW beliau mengatakan bahwasanya setan itu menancapkan benderanya di pasar. Ya. Kalau sudah menancapkan bendera di tempat dia berkuasa, ya, di daerah tersebut. Demikian ikhwah. Amma talamidatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqad darabu arwa'ul amthalati fit ta'ansi bi muallimihim sallallahu alaihi wasallam. Adapun murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh mereka merupakan orang-orang permisalan model yang terbaik dalam meniru, dalam meniti, dalam melaksanakan, dalam mengimplementasikan apa yang dilakukan oleh gurunya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahada Abu Bakar Siddiq. Contohnya Abu Bakar Siddiq. Yaqulu ayyu sama'it tudhilluni wa ayyu ardin tuqilluni.
idza qultu fi kitabillahi bighairi ilmin. Abu Bakar Siddiq mengatakan, langit mana lagi yang akan menaungiku? Dan bumi mana lagi tempat aku berpijak? Apabila aku berkata tentang kitabullah dengan tanpa landasan ilmu. Bahasa kita mau lari ke langit mana lagi dan mau berpijak ke bumi mana lagi kalau kita mau bicara tentang kitabullah dengan tanpa ilmu. Artinya kalau Anda mau bicara tentang kitabullah dengan tanpa ilmu, silakan cari bumi selain bumi Allah dan silakan cari langit tempat kalian bernaung selain langitnya Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yaqul inna minal ilmi an taqula lima la ta'lam Allahu alam. Sesungguhnya di antara ilmu adalah di saat engkau tidak tahu, engkau mengatakan Allahu a'lam. Qala tabaraka wa ta'ala li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul ma as'alukum alaihi min ajrin." Katakanlah, aku tidak minta upah atas dakwah yang aku lakukan. Aku tidak minta upah kepada kalian, tidak minta bayaran kepada kalian dari dakwah yang aku lakukan. Wa ma ana minal mutakallifin, dan aku bukanlah orang yang mengada-ngada. Artinya kalau aku tidak tahu, ya aku katakan nggak tahu. Jadi tidak punya beban. Ini makna juga daripada makna minal mutakallifin. Wa hadza Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yaqul fi ma yarwi anhu Sya'bi. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Sya'bi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana dia mengatakan annahu kharaja alaihi ma huwa yaqul ma abradaha alal kabid. Di mana ketika dia keluar dia mengatakan sungguh sangat membuat dingin hati, kata Ali bin Abi Thalib. Faqila lahu wa madzak, apa yang bisa membuat dingin hati? Ya, kan ini membuat sebagian orang ikhwah ketika kalau kita keluar rumah atau kita ke masjid, aduh tenang hati ini. Tentu kan orang yang sebelah kita bertanya, emang kenapa? Ya, apa masalahnya? Kok bisa tiba-tiba mengatakan tenang gitu? Qala an taqula bi syai'in la ta'lamu Allahu a'lam. Yaitu engkau mengatakan terhadap sesuatu yang engkau tidak tahu dengan ucapan Allahu a'lam. Itu dapat membuat dingin hati. Wa hadza Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Perhatikan juga pada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Yaqulu fi ma yarwi anhu Nafi'. Ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nafi', di mana Abdullah bin Umar mengatakan annahu su'ila amman la ya'lam faqala la ya'lamu faqala la ilma li bihi. Saat beliau ditanya tentang sesuatu yang tidak ia ketahui, faqala la ya'lam faqala la a'lamu li. Dia katakan dia enggak tahu dan aku juga enggak tahu, aku enggak punya ilmu. Jadi di sini Abdullah bin Umar ketika ditanya tentang satu perkara yang dia tidak tahu, ya sudah dia katakan saya nggak tahu, selesai masalahnya. Demikian ikhwah. Wal kalamu fi dzikri akawil sahabati was salaf yatul. Adapun pembahasan dalam masalah ini, dalam pembahasan ataupun apabila kita mengumpulkan semua ucapan-ucapan para sahabat dan salafus saleh, yatul, ini masalah banyak sekali, bisa panjang ceritanya. Fima dzukir yakfi wa yushfi. Apa yang telah kita sebutkan itu sudah cukup. Ya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Al-khulasah, ya. Al-khulasah, kesimpulan. Ya, kesimpulan al-qa'il bila ilmin madhmumun abadan fi kitabillah wa lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Berbicara
dengan tanpa ilmu itu selamanya akan tetap dicela baik dalam kitabullah maupun melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah kita baca ikhwah, Allah telah mengatakan wala taqu ma laysa laka bi ilm innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Ya. Wala taqfu ma laysa laka bi ilm. Janganlah engkau berbicara yang kamu enggak punya ilmu. Innas sam'a wal basara wal fuad. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, wal fuad, hati. Kullu ulaika anhu kullu ulaika kana an mas'ula. Sungguhnya semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Pak Rasulullah dan juga para salafus saleh terdahulu. Al-qa'il bila ilmin yufsidu wa la yuslih. Mereka yang berbicara dengan tanpa ilmu, sungguh dia telah membuat kerusakan dan tidak akan membuat perbaikan. Ya. Dia hanya akan berbuat keburukan, akan berbuat kerusakan, bukan membuat kebaikan. Kemudian adamul ma'rifati laisa aiban wala naqsan fi haqqil muallim. Ketika seorang guru tidak mengetahui satu perkara dan dia mengatakan saya enggak tahu, itu bukanlah suatu perkara yang aib. Dan juga bukan satu perkara yang mengurangi, ya, yang mengurangi nilai daripada si guru tersebut. Karena semua manusia pastilah ada perkara yang tidak dia ketahui. Tidak ada manusia yang mutlak mengetahui semuanya. Tidak. Ya. Siapapun dia, pasti dia ada perkara-perkara yang tidak dia ketahui. Sealim apapun dia, jangankan seorang alim, ikhwah. Orang Rasulullah SAW kurang alim apa? Ya, kurang alim apa? Demikian ikhwah. Ternyata ada yang tidak dia ketahui. Ya, jadi nggak ada orang yang mengetahui semuanya. Mungkin para pemirsa pernah membaca ketika Nabi Musa alaihissalam ditanya oleh kaumnya Bani Israel, ya Musa, apakah ada orang yang lebih alim dibandingkan Anda? Kata Nabi Musa, la, gak ada. Turun wahyu, ada. Ada hambaku, ya, ada hambaku yang lebih mengetahui hal-hal yang kamu tidak ketahui. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam ketika mengetahui ternyata di sana ada hamba Allah yang memiliki ilmu yang tidak diketahui oleh Nabi Musa, ya, dan seluruh para nabi itu sangat antusias yang sangat mendalam untuk mendapatkan ilmu. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah untuk menunjukkan di mana tempat orang tersebut. Maka ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, itulah dia kisah Nabi Musa alaihissalam bersama seorang pemuda yang disebutkan di akhir surat Al-Kahfi. Demikian. Ya. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablagha majma'al bahraini aw amdiya huquba, dan seterusnya. Itu dalam rangka mencari seorang yang mengetahui, yang punya ilmu yang tidak diketahui oleh Nabi Musa sendiri. Hingga akhirnya bertemulah dengan seorang laki-laki, dia yang disebut dengan Khidir. Fawajada fiha, dan dia bertemulah dia dengan seorang laki-laki itu. Kata Nabi Musa, qala hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Maukah engkau, bolehkah aku mengikutimu dan engkau ajarkan aku tentang ilmu yang telah Allah ajarkan kepadamu? Tapi kata Nabi Khidir, qala innaka lan tastati'a ma'iyya sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhita bi khubra. Kata Nabi Khidir, kamu enggak sanggup karena kamu enggak bisa sabar. Bagaimana mungkin kamu sabar? Nanti kamu akan bertemu sesuatu yang kamu belum tahu. Nah, demikian. Namun intinya adalah di sini Nabi Musa tak mengetahui. Ya, Nabi Musa tidak mengetahui. Ya, akhirnya Nabi Musa terus mengikuti Khidir, yang akhirnya Nabi Musa melanggar perjanjian, tidak boleh bertanya sebelum nanti Nabi Khidir sendiri yang akan menceritakannya. Ternyata Nabi Musa bertanya, ya, sebelum Nabi Khidir
menceritakannya. Ya, akhirnya mereka pun berpisah setelah tiga peristiwa. Yang Rasulullah SAW mengatakan, rahimallahu Musa, Allah merahmati Nabi Musa. Seandainya dia sabar, mungkin banyak lagi kisah-kisah yang lain, ya, peristiwa-peristiwa yang lain yang diceritakan kepada kita. Tidak hanya 3 peristiwa. Demikian ikhwah rahimanallahu iyyakum. Itu para nabi, ya. Itu para nabi, mereka sendiri ada hal-hal yang tidak mereka ketahui. Apalagi kita, ya. Apalagi kita. Oleh karena itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, bukanlah satu aib kalau kita tidak mengetahui banyak perkara. Bukan satu aib. Demikian ikhwah. Kecuali kita nggak mengetahui perkara yang kita sebagai seorang muslim wajib untuk mengetahuinya, kita nggak tahu. Itu baru aib. Seperti apa? Seperti nggak tahu kalau sholat itu wajib. Sholat yang 5 waktu itu wajib, itu aib ikhwah. Apalagi kalau dia tinggal di Indonesia. Apalagi kalau dia tinggal di Saudi Arabia sana, dia nggak tahu. Dia nggak tahu kalau sholat subuh itu wajib. Dia nggak tahu kalau zuhur, asar, maghrib, isya itu wajib. Oh, itu aib ikhwah. Itu seharusnya dia tahu. Demikian ikhwah, karena sudah menjadi ilmu dasar bagi seorang muslim. Demikian. Dari dia sejak lahir sudah muslim, sudah usia 50, dia belum nggak tahu kalau sholat wajib. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Memang kalau memang betul-betul dia nggak tahu, ya Allah maafkan. Allah maafkan. Tapi kalau dia nggak mau tahu, Allah akan azab dia. Ya. Demikian ikhwah, karena dia nggak mau tahu. Demikian beda ikhwah, orang yang betul-betul nggak tahu dengan orang yang nggak mau tahu. Ada di sana pelajaran, pengajian, tapi alah udahlah, tak usah. Demikian ikhwah. Ya, ini beda ikhwah ya, orang yang nggak mau tahu dengan orang yang benar-benar tidak tahu. Demikian. Jadi kalau kita nggak mengetahui sesuatu yang tidak kita, kalau kita mengatakan Allahu a'lam terhadap sesuatu yang tidak kita ketahui, itu bukanlah satu aib. Al-haya'u wal khajalu min qaul la adri laisa sababan muqni'an fi tamriril ma'lumatil khati'ati al-tullab. Rasa malu, sungkan mengatakan saya nggak tahu, ya, itu bukanlah alasan hingga akhirnya kita memberikan maklumat yang salah kepada murid-murid. Jadi karena seorang murid bertanya kepada kita misalnya, kita nggak tahu ini pertanyaannya, ya. Tapi kita sok-sok memberikan jawaban, seolah supaya kita memberikan kesan kepada murid kita bahwa kita seorang yang tahu, padahal tak tahu. Demikian, ya. Jadi jangan sampai rasa malu, sungkan atau merasa minder nanti kalau kita merasa kurang nggak enak kalau kita mengatakan nggak tahu, ya, terhadap perkara yang memang kita nggak tahu. Lantas kita berikan jawaban-jawaban, maklumat yang sebenarnya salah. Ya, kita mengada-ngada. Ikhwah, ini tercela. Hilangkan rasa malu. Kalau memang Anda nggak tahu, katakan tidak tahu. Titik. Demikian. Malu, segan, sungkan, apalah namanya, merasa saya seorang doktor S3 syariat, tapi masalah begini saja nggak tahu. Ikhwah, hilangkan. Ya, hilangkan. Perkara segan, sungkan, malu. Kalau sudah kita bicara masalah ilmu, katakan nggak tahu ketika Anda memang benar-benar tidak tahu. Tapi kalau Anda tahu, jangan katakan nggak tahu. Ya, ini menyembunyikan ilmu namanya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi sekali lagi, perasaan-perasaan seperti ini, rasa-rasa seperti ini tidak bisa dijadikan alasan sehingga kita memberikan masukan-masukan yang salah kepada murid. Yajibu 'alal muallimi ay yaghrisa hadzal mabda'i fi nufusi tullabihi wa yu'akkidu 'alaihi. Wajib bagi seorang guru untuk menanamkan perkara ini di hati para murid-muridnya. Jadikan pondasi ini, ya, di hati para murid-murid, tanamkan ini di dalam lerung hati mereka yang paling dalam, bahwasanya kalau Anda nggak tahu, katakan tidak tahu. Jangan sok-sok tahu, jangan dibuat-buat seolah-olah Anda tahu, padahal apa yang Anda katakan itu salah. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah ikhwah azinallahu wa iyyakum, perkara terakhir terkait dengan metode pengajaran.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menerapkan buku ini. Insyaallah kita akan pertemuan yang terakhir kita akan bahas terkait dengan khatimah kitab, yaitu penutupan kitab ini. Ada hanya satu halaman. Demikian ikhwah. Taib, itu saja, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.